Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita romansa dengan judul Cari Jodoh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Ren, tinggalkan orang itu, tegasnya. Tapi Reddy menatap tajam Ren. Dia tidak ingin dibantah saat ini. Dia hanya mau Ren menuruti apa yang dia katakan saat ini. Ren menunduk tanpa berkata-kata. Air matanya terlihat mulai mengalir di pipinya. Tentu saja Reddy tidak bisa melihat semacam ini. Dia kemudian menarik tubuh perempuan itu dan membawa ke dalam pelukannya, mengusap kepalanya pelan dan membiarkan perempuan yang mungkin pernah menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya itu bisa menenangkan diri. Masih dengan isakan yang terdengar begitu sedih, Ren menenggelamkan wajahnya pada dada Reddy. Pelukan dari lelaki ini mungkin akan membantunya merasa sedikit lebih baik. Jika melampiaskan dengan cara berbicara pada Reddy, akan membuat bebannya sedikit berkurang. Aku pikir dia itu baik, gumamnya. Dia baik, tapi begitu dia marah, dia sangatlah menakutkan. Aku tidak bisa menahannya lagi, Red. Aku akan memberikan dia pelajaran. Beraninya dia menyiksamu seperti ini. Kembalilah ke apartemen. Kamu akan lebih aman jika bersama denganku. Tidak. Bagaimana jika dia mencariku? Dia akan sangat marah dan nanti akan memukuliku lagi. Sergah Ren dengan mata berkaca-kaca dan bergetar. Reddy cukup heran. Sekeras apa lelaki itu menyiksa Ren hingga membuatnya ketakutan seperti ini? Sungguh dia tidak pernah bisa untuk membayangkan. Sekarang ceritakan kepadaku, apa yang lelaki kurang ajar itu lakukan kepadamu? Ren menarik nafas panjang. Reddy menariknya untuk duduk di sofa. Meskipun sulit, Ren mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya. Setiap kali kata-kata keluar dari mulut Ren, ia mengepalkan tangannya. Dia sudah lama berteman dan menjalin hubungan dengan Ren. Meskipun hubungannya sedikit aneh dan tidak saling mengikat, namun Reddy selalu menjaga perempuan itu. Jika ada satu saja sesuatu yang mengganggu Ren, Reddy akan turun tangan. Mendengar cerita itu tentu saja Reddy emosi bukan main. Dia akan membawaku ke Jepang minggu depan. Tidak. Kalau kau masih mau mendengarkanku, jangan coba-coba kembali terperangkap dengan manusia seperti itu. Tinggalkan dia. Tidak bisa. Bagaimana jika dia nekat? Kau memiliki diriku. Kita berteman, dan aku memiliki kekuasaan untuk membantumu. Menghancurkan karir dan citra seorang aktor seperti dia tidak akan susah. Sepertinya publik harus tahu watak dia yang sebenarnya, tegas Reddy dengan sungguh-sungguh. Ren mengelap air mata, sepertinya dia tidak bisa membantah Reddy karena semua itu demi kebaikan dirinya sendiri. Dan benar sekali, kekuasaan Reddy sangat luas. Tidak akan menemukan kesusahan hanya untuk membantu masalahnya yang seperti ini. Sudah, kau kembali saja ke apartemen. Jangan temui lelaki itu, dan tetaplah di apartemen sampai aku mengizinkan kau untuk keluar. Paham? Ren mengangguk. Dia kemudian berdiri dan mengambil tasnya. Jika begitu aku pergi dulu. Terima kasih banyak, kau selalu mau aku repotkan. Tentu saja. Cepat ke apartemen dan istirahat. Perintahnya lagi. Ren segera berbalik dan meninggalkan ruangan Reddy. Reddy menghembuskan nafas lelah. Dia kemudian duduk kembali ke sofa dan menekan-nekan dadanya. Dia benar-benar tidak menyangka Ren akan kembali dengan keadaan yang seperti itu. Dia pikir perempuan itu sudah bahagia karena menemukan seseorang yang mencintai dirinya. Namun nyatanya tidak. Dan Reddy tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Tapi bukankah ini bagus? Jika Ren kembali kepadanya, dia tidak perlu menikah dengan Irene. Sembari dia mendapatkan kembali Ella ke pelukannya. Namun pikiran itu segera dia tepis. Bukan saatnya dia memikirkan hal yang seperti itu. Apa yang terjadi dengan Ren? Tanya Ray yang masuk membawa setumpuk berkas. Dia meletakkan di meja, kemudian mengambil Reddy dan duduk di sampingnya. Aku melihatnya tadi murung, dan tidak biasanya dia seperti itu. Apakah terjadi sesuatu? Tirta, si artis itu memukuli Ren, jawab Reddy dan seketika membuat Ray membelalakan matanya. Apa kau bilang? Ren bercerita, lelaki itu sangat temperamen, dan beberapa kali mereka bertengkar. Setiap kali itu pula Ren menjadi sasaran amukannya. Lelaki gila sih, bisa-bisanya dia melakukan hal itu. Dan bagaimana bisa hal itu terjadi kepada Ren? Ray menggeleng-gelengkan kepalanya seakan tidak percaya. Dia sudah lama juga mengenal Ren semenjak gadis itu seiring bersama dengan Reddy. Juga kekasihnya sendiri merupakan teman dari Ren. Jadi sedikit banyak dia mengetahui bagaimana Ren itu. Reddy melonggarkan dasinya. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Jadi aku menyuruh dia untuk kembali ke apartemen. Apa? Lalu kau akan kembali dengan gadis itu? Reddy hanya mengangkat bahu. Astaga. Jangan, Red. Kau kan sedang dalam proses pertunangan dengan Irene. Kemudian masalahmu dengan Ella juga belum menemukan jalan keluarnya. Dan kini Ren hadir kembali dalam hidupmu. Ini terlalu susah sih, terlalu rumit. Reddy pun tidak menyangkal. Semua apa yang dikatakan Ray itu benar adanya. Mungkin akan buruk jika dirinya terus membiarkan hal ini berlarut-larut. Tapi untuk mengabaikan Ren, dia pun tidak bisa. Melihat seseorang yang pernah dekat dengannya menderita tidak akan pernah bisa Ray dibiarkan. Entahlah. Aku tidak berniat menikah dengan Irene. Kau harus tahu itu. Tegas Reddy, dia memang belum menemukan cara untuk menolak. Namun yang pasti dia tidak akan pernah mau menikah dengan seseorang yang tidak sama sekali dia cintai. Baiklah, jika memang itu keinginanmu, aku hanya bisa mendukung. Aku pulang dulu ya. Case sudah menungguku. Ya, jangan lupa mengirimkan salinan file ke emailku, ucap Reddy mengingatkan. Ray pun mengangguk dan segera keluar meninggalkan ruangan Reddy. Tidak masalah bagi Reddy untuk lembur lagi malam ini, dan lagi menyibukkan diri dengan pekerjaan akan membantu melupakan masalahnya untuk sesaat. Paman? Oh, Dera, kau sudah bangun? Reddy tersadar dan segera menghampiri Dera yang terlihat bangkit sembari mengucap matanya. Paman, ini sudah malam sekali. Aku harus pulang. Mama pasti mencariku. Ucapnya terdengar paruh tentu saja karena ini sudah menjelang malam. Reddy pun paham jika anak ini tidak segera pulang, dia akan dicari oleh orang tuanya. Baiklah, aku akan mengantarkanmu ya. Reddy tidak tahu jika tempat tinggal Dera lumayan jauh dari mallnya. Anak itu hebat sekali karena bisa pulang pergi sendirian. Jika Reddy adalah ayahnya, maka dia tidak akan membiarkan anak ini berkeliaran sendirian. Tiba di gedung apartemen yang sedikit kumuh, Reddy menatapnya sejenak. Sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Gerbang depannya mungkin memang sederhana, namun terlihat terawat dan tidak terlihat buruk. Di sebelah kanan sebelum pintu masuk ada pos penjaganya. Tidak begitu besar, namun jika semakin dilihat ke dalam, cukup bersih lingkungannya. Mungkin karena yang tinggal di sini adalah pecinta kerapian, jadi begitu terawat. Oke, lalu yang mana unit apartemenmu tinggal? Tanya Reddy sembari menggandeng tangan Dera. Di lantai 4, Paman. Reddy tidak bisa membiarkan Dera sendirian ke sana. Dan lagi dia harus menjelaskan pada mamanya kalau dialah penyebab Dera yang pulang terlambat. Tangga dan juga lorong tidak memiliki fasilitas yang baik, liftnya juga sedikit macet-macet. Dia melihat ke sekitar. Sungguh berbeda dengan apartemen mewah tempat tinggalnya. Jika saja Reddy harus tinggal di tempat seperti ini, mungkin dia akan mengalami hal-hal yang buruk dan tidak akan nyaman.
Ditambah lagi sang ayah yang tentu saja tidak akan pernah mengizinkannya tinggal di tempat seperti ini. Terkadang memang Reddy ingin sekali merasakan bagaimana hidup di tempat jauh dari kemewahan juga penuh dengan debu kotoran. Mungkin terlihat keinginan yang gila, tapi semua itu diperlukan untuk bisa merasakan bagaimana ketika lepas dari harta benda yang bergelimbang. Aku juga harus berterima kasih kepada mamamu, karena dia sudah menolongku saat kemarin aku sakit, ucap Reddy tersenyum. Mama mungkin akan senang bertemu dengan paman, balas Dera. Pintu lift terbuka dan mereka segera beriringan keluar dari lift dan menyusuri koridor. Tidak terlalu luas seperti koridor apartemennya, namun cukup untuk digunakan berjalan beriringan. Reddy masih bisa melihat ada banyak unit yang mungkin sudah ditempati. Tidak heran tempat seperti ini memiliki penghuni yang lumayan banyak, karena meskipun fasilitasnya tidak begitu bagus, harganya terjangkau dan memiliki suasana yang sebenarnya cukup nyaman. Nah, ini tempat tinggalku, paman, ucap Dera saat mereka sampai pada salah satu unit apartemen. Reddy kembali mengedarkan pandangannya pada sekitar tempat itu, dan jauh beda dengan yang lain. Hanya saja di pintu unit apartemen yang ditinggali oleh Dera itu sedikit bersih, dan juga ada hiasan bunga. Bisa dipastikan kalau ibu dari anak ini adalah seseorang yang mencintai keindahan. Baiklah Dera, aku akan berbicara dengan mamamu nanti ya, dan menjelaskan alasanmu pulang sampai larut malam, ucap Reddy sembari mengusap kepala anak itu. Dera, kemana saja kau? Kenapa kau buru pulang? Suara nyaring itu terdengar dibarengi dengan pintu yang terbuka. Cukup mengagetkan mereka berdua. Reddy segera membalikkan badannya untuk meminta maaf. Tentu saja orang tua mana yang tidak cemas karena anaknya tidak kunjung untuk pulang. Namun untuk sesaat Reddy terpaku. Matanya bertatapan dengan mata seseorang yang baru saja berteriak itu. Bukan karena terpesona, namun dia lebih merasa terkejut yang sangat luar biasa. Ella, gumamnya. Benar sekali. Perempuan yang keluar dari bilik pintu itu adalah seseorang yang sangat dikenal. Dialah Ella. Oke, kita flashback beberapa hari yang lalu. Pagi sudah mulai datang, semua orang memulai aktivitasnya dengan sangat beragam aktivitas. Ada yang mulai terburu-buru dan ada pula yang memulai hari dengan bersantai dan melakukan kegiatan dengan perlahan. Di apartemen yang tidak mewah itu, satu persatu unit mulai membuka pintu dengan bergegas untuk melakukan aktivitas. Pergi bekerja, ke sekolah, beberapa mahasiswa tampak juga mulai keluar dari menuju kampusnya. Tidak terkecuali dengan unit 307. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian sederhana tidak begitu mewah, namun rapi, keluar dari sana bersama dengan seorang anak yang berseragam sekolah. Tidak seperti orang lainnya, dia sedikit mengecek tas dan juga seragam anak itu agar tetap rapi dan tidak ada yang kusut. Jangan membolos, dan jangan pulang sebelum mama menjemputmu ya. Perempuan itu, Ella, berpesan pada anak kecil yang sedang berjalan menuju gerbang. Sudah sangat biasa jika ucapannya itu hanya ditanggapi ringan oleh sang anak. Ella menarik nafas panjang dan bersiap untuk berbalik. Namun baru beberapa langkah, dirasa sang anak kembali berlari menghampirinya. Dia menatap sang anak. Kenapa Dera? Tanyanya sembari merunduk dan menatap putranya itu. Anak itu, Dera, kemudian menatap sang ibu yang masih menunggu jawaban dari putranya. Sebaiknya nanti jangan menjemputku, ucapnya kemudian. Kenapa? Tanya Ella lagi meskipun dia sudah bisa tahu apa yang akan dikatakan oleh anaknya itu. Karena aku bisa pulang sendiri. Tepat seperti apa yang dipikirkan oleh Ella. Dia kemudian mengangguk-angguk. Tapi jangan mampir kemana-mana. Segeralah pulang dan tunggu mama di rumah. Mama, aku mau main juga nanti ke tempat mama. Mau lihat-lihat. Minta dengan baik baru mama akan mengizinkan, ucap Ella lagi yang tentu saja membuat sang anak semakin cemberut. Tidak mau, pokoknya mama tidak boleh menjemputku, tegas Dera lalu berbalik dan berlalu pergi. Langkah kecilnya berlari-lari keluar dari gerbang dan menuju ke bus sekolah yang sudah menunggunya. Tidak butuh waktu yang lama, anak itu segera masuk ke dalam dan bus pun berlalu menuju ke sekolah.
Dasar anak keras kepala. Siapa yang dia ikutin keras kepala seperti itu? Ella hanya menggeleng-gelengkan kepalanya lelah. Sudah sangat biasa menghadapi Dera yang keras kepala. Sebenarnya anak itu anak yang baik, namun terkadang keras kepalanya itu membuatnya terlihat seperti anak yang berontak. Bukannya dia melarang Dera untuk bermain, tapi tidak langsung pulang begitu sekolah telah usai tentu saja akan membuat dirinya merasa cemas. Ya, meskipun dia tahu anaknya tidak akan berbuat sesuatu yang keterlaluan. Sudah hampir siang dan Ella harus segera kembali bekerja. Pekerjaannya saat ini sebenarnya tidak terlalu menghasilkan banyak uang, namun dia masih berusaha untuk bertahan selama itu bisa mencukupi kebutuhan Dera. Tidak mudah baginya untuk memenuhi kebutuhan dan juga anaknya, sementara dia hanya hidup berdua saja. Tapi Ella tidak mau berpikir yang macam-macam. Sejak dia memutuskan semua ini, dia sudah siap dengan apa yang akan dia hadapi. Hari ini sudah cukup banyak pelanggan yang datang ke toko baju tempat Ella bekerja. Sudah 5 bulan dia pindah ke sini, dan dia sudah lumayan betah karena bosnya adalah orang yang sangat baik. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Ella segera bersiap untuk pulang. Jaket hitam dan celana jeansnya membuat Ella terlihat lebih segar. Rasa lelahnya memang masih sangat terasa, namun dia harus segera pulang untuk menyiapkan makan Dera karena Dera akan susah makan jika dia terlambat memasak. Ella, seorang lelaki dengan pakaian jas hitam rapi nampak berdiri di sebelah sebuah mobil. Wajahnya sumringah begitu melihat kehadiran Ella. Ia nampak menjinjing sebuah paper bag di tangan kirinya. Kemudian tidak lupa di tangan kanannya membawa gelas minuman yang mungkin dia beli saat menuju kemari tadi. Oh, Mas Stefan. Berbeda dengannya, Ella terlihat sedikit canggung ketika lelaki itu berjalan menghampiri dirinya. Wajahnya kini mungkin terlihat lelah dan tidak fresh lagi. Ada keperluan apa di sini, Mas? Apakah ada urusan? Tanyanya kemudian. Lelaki itu, Stefan Mahaputra, tersenyum dan menarik tangan Ella untuk mendekat. Aroma parfumnya begitu khas dan Ella selalu menyukai aromanya. Di samping itu penampilan Stefan yang selalu rapi seperti ini juga membuat dirinya minder. Ella bahkan tidak berani untuk melihat dirinya sendiri karena terlalu kumal dan berantakan. Ya, untuk menjemputmu tentu saja, dan aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, jawab Stefan sembari meletakkan gelas minumannya. Oh ya? Ella mencoba untuk tersenyum meskipun itu sedikit dipaksakan. Stefan kembali menyugingkan senyumannya. Ayo ikut, sekalian aku ingin mengantarkanmu pulang, ajaknya sembari menggenggam tangan Ella. Kemudian berjalan pergi dari sana menuju mobil hitam mewahnya yang terparkir tak jauh dari tempat mereka saat ini. Ella tidak bisa menolak maupun menghindar, karena hampir setiap hari Stefan melakukan hal ini. Padahal yang Ella tahu lelaki ini sangatlah sibuk, namun masih sempat untuk menjemput dirinya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar sepanjang perjalanan. Meskipun Stefan mengajaknya untuk berbicara berkali-kali, dia lebih asyik tenggelam ke dalam pikirannya, menatap keluar jendela. Ini mungkin memang sudah bertahun-tahun, tetapi di saat dia bergelut dengan pikirannya, dia selalu mengingat semua masa lalunya. Masa lalu yang indah, namun kemudian harus berubah menjadi pahit dan menghancurkan kehidupannya. Setiap kali menatap Dera, dia akan teringat semuanya, karena wajah itu mengingatkan dirinya akan seseorang yang membuatnya hidup seperti ini, menderita dan jauh dari semua keluarga yang ia cintai. Tidak terasa lama memikirkan hal-hal yang mengganggu, mereka sudah sampai di apartemen. Ella melangkahkan kakinya berjalan di depan Stefan yang mengikutinya dari belakang. Mereka pun masuk ke dalam apartemen Ella di lantai 3. Bagi seseorang yang berpengaruh seperti Stefan, terlihat sama sekali tidak menunjukkan perasaan yang risih ataupun jijik ketika berada di tempat yang sedikit kumuh ini. Malah dia terlihat senang dan nyaman. Itu karena dia bersama seseorang yang spesial, yang mampu membuatnya merasa nyaman dimanapun dia berada. Ella, panggilnya. Mas, kau duduk dulu, aku akan membuatkanmu kopi, ucap Ella sembari melepaskan jaketnya. Namun Stefan menarik pergelangan tangannya dan membuat Ella duduk di sampingnya. Kenapa, Mas? Tanyanya sedikit canggung. Meskipun Stefan sudah sering melakukan ini, namun dirinya selalu merasa tidak nyaman.
Dia mengenal direktur kaya raya ini sudah cukup lama juga. Stefan mendekatkan tubuhnya kemudian menggenggam tangan Ella. Aku sudah mengurus surat izin untuk membuka outlet baru lagi di mall. Dan semuanya sudah selesai. Mulai besok kau sudah bisa mengambil alih. Kau siap kan? Mas, kau serius? Mata Ella membulat sempurna. Tentu saja aku serius. Aku sudah mengatakan padamu jika aku akan menyerahkan outlet itu ke kau untuk kau urus. Mulai besok kau sudah bisa untuk mulai bekerja. Ucapnya sungguh-sungguh. Ella tersenduh dan menatap lelaki di hadapannya itu. Dia selalu terbantu dengan hadirnya Stefan di dalam hidupnya yang sampai kapanpun dia tidak akan mampu membalasnya. Stefan kemudian meraih Ella dan memeluknya. Perasaannya pada Ella memang tulus, namun sampai saat ini perasaan itu sama sekali belum terbalas. Stefan melepas pelukan kemudian menggenggam tangan Ella. Wajah Ella sedikit tersipu. Sungguh dia tidak bisa menolaknya karena Stefan banyak membantunya selama ini. Tetapi dia pun juga tidak bisa menerima setiap kali Stefan menyatakan perasaannya, karena masih banyak sekali alasan yang dia pendam dan luka lama yang belum sembuh dan tidak ingin menambahnya lagi. El, aku tidak akan bosan mengatakan ini. Namun aku sangat mencintaimu. Menikahlah denganku. Dan aku berjanji akan membuatmu bahagia. Juga akan menyayangi Dira seperti anakku sendiri. Lanjutnya menatap Ella dengan penuh kasih sayang. Saat berat hati Ella harus kembali menggeleng pelan. Dia tahu sikapnya ini akan menyakiti Stefan yang sudah sangat baik kepadanya. Namun dia belum bisa untuk mengiyakan maupun menerima semua itu. Mas, kau sudah banyak membantuku selama ini. Kau juga selalu menyayangi Dera. Namun aku benar-benar belum bisa. Aku belum siap. Dan aku takut malah akan membuatmu menderita nantinya. Aku sangat tidak pantas untukmu. Jika kau menikahiku, apa kata orang-orang nanti? Kau tidak boleh hancur karena diriku. Ella sesekali mengusap matanya. Raut kekecewaan jelas sekali terlihat dari wajah lelaki itu. Namun Stefan masih memberikan senyuman tulusnya. Baiklah. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mengejarmu sampai kau mau menerimaku. Ucapnya kemudian terdengar bersungguh-sungguh. Ella tersenyum. Setidaknya Stefan tidak pernah marah. Stefan selalu memperlakukannya dengan baik dan lembut. Setiap kali Stefan memeluknya seperti sekarang ini, Ella merasa sangat aman, seperti dalam perlindungan seorang keluarga. Karena selama ini dia memang hanya menganggap Stefan sebagai saudaranya, tidak lebih. Bentar. Ini ceritanya agak bikin pusing juga sih lama-lama. Oke lah Mas Nara, lanjutkan aja sesuai apa yang tertulis ya. Oke, lanjut. Brak. Pintu terdengar terbuka dan seseorang masuk ke dalam apartemen. Mendengar suara itu, Ella segera melepaskan pelukan Stefan dan berdiri. Dera nampak sudah pulang dengan menggendong tas kecilnya. Oh, kau sudah pulang. Segera ganti bajumu dan makan, oke? Namun anak itu tidak bergeming sama sekali. Dia menatap Ella dan juga Stefan secara tajam. Tatapan tidak suka pada Stefan selalu saja dia berikan. Namun Stefan tersenyum ramah dan mendekatinya. Halo Dera, Paman membelikanmu pizza tadi. Kau suka kan? Aku tidak suka pizza. Ucapnya ketus. Dia meletakkan tasnya di sudut meja, lalu merapikan sepatu di rak yang sudah disediakan oleh Ella. Dera, astaga, di mana sopan santunmu? Setiap kali Dera seperti itu, Ella benar-benar merasa tidak enak hati pada Stefan. Pasalnya bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap kali Stefan berkunjung, Dera selalu bersikap ketus dan sangat acuh sekali. Tak apa El, ucap Stefan sembari menepuk bahu Dera pelan. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi untuk meluluhkan hati anak kecil ini, gumam Stefan. Dera melepaskan tangan Stefan dari bahunya dan memberikan tatapan tidak suka. Paman tidak akan bisa membujukku. Sampai kapanpun juga Paman tidak akan pernah bisa menjadi ayah, ucapnya ketus. Dera,
Bahkan Ella pun sangat terkejut mendengar semua itu. Dia tahu anaknya sangat keras kepala, namun ada kalanya anak itu sangatlah keterlaluan. Meskipun dia tidak menyukai Stefan, harusnya Dera bisa mengerti selama ini Stefan sudah banyak membantu. Dan mama juga, kenapa sih terus membawa orang asing pulang ke rumah? Aku tidak mempercayai siapapun orang yang tidak terlihat baik. Dera, kali ini Ella benar-benar murka. Dia tidak pernah mengajari sang anak untuk berbicara dengan nada tidak sopan seperti itu. Namun sebelum dia bertindak lebih jauh, Stefan segera mencegah Ella yang hendak berjalan menuju Dera penuh emosi. Sementara anak itu hanya menatap angkuh dan berjalan masuk dalam ke kamarnya. Anak keterlaluan, kembali kemari dan minta maaf. Kau benar-benar keras kepala. Kenapa sikap seperti itu harus menurun padamu, hah? Teriak Ella, namun hanya dibalas dengan bantingan pada pintu oleh Dera dengan keras. Sudahlah El, dia hanya anak kecil. Stefan menenangkan sembari memegang bahu Ella dan berusaha untuk membuat suasananya menjadi tenang. Dia tidak ingin karena kehadiran dirinya di sana menjadi pemicu keributan antara ibu dan anak itu. Mas Stef, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa mengontrol setiap ucapannya. Aku benar-benar minta maaf, ucap Ella dengan nada yang begitu penuh sesal. Stefan kembali tersenyum dan menggenggam tangannya. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Bukankah dia memang tidak menyukaiku sejak dulu? Dia hanya takut aku merebutmu darinya. Tapi tidak seharusnya dia tidak sopan kepadamu. Kau sangat baik selama ini. Aku salah mendidiknya. Sifat ayahnya benar-benar semakin terlihat dalam anak itu, ucap Ella terdengar kesal luar biasa. Untuk sesaat Stefan terdiam ketika sedang marah. Ella selalu saja kelepasan bicara menyebut ayah dari Dera tanpa sadar. Namun dia tidak ingin memperpanjangnya. Dera pasti akan menyukainya suatu saat nanti. Tidak apa-apa, semakin dewasa anak memang akan semakin mengalami masa-masa seperti itu. Nanti aku akan meminta maaf padanya. Ella menarik nafas panjang lalu mengangguk. Baiklah, jika begitu aku buatkan minum dulu ya. Terima kasih banyak mas, mau mengerti, kata Ella sembari berdiri. Stefan mengangguk dan tersenyum. Tidak ada yang mudah. Jika aku ingin mendapatkanmu, berarti aku harus menaklukkan hati anakmu juga. Stefan pulang dari tempat Ella sekitar pukul 7:30 malam. Dia sebenarnya ingin menunggu Dera untuk keluar dari kamar. Namun sepertinya anak itu masih marah dan tidak ingin menemuinya. Tidak apa, Stefan bisa mencoba bicara dengan anak itu nanti. Masih banyak waktu. Dia tidak akan menyerah meskipun ini sudah beberapa lama Dera menolaknya. Pas Stefan gagal lagi. Stefan mengangkat kepalanya dan melihat sang sekretaris Arjuna terlihat menunggunya di depan apartemen. Dia tersenyum kemudian segera membuka pintu lalu mereka berdua masuk ke dalam. Memenangkan hati seorang anak kecil sangatlah susah dibandingkan dengan memenangkan sebuah proyek besar, ucapnya sembari melepas jas dan dasinya lalu meletakkannya di keranjang pakaian kotor. Dia kemudian duduk di sofa menanggalkan jam tangan mewahnya lalu menyalakan televisi. Lalu Pak Stefan akan menyerah? Tanya Arjuna lagi. Tidak akan pernah. Oh ya, ada apa mencariku malam-malam begini? Stefan melihat ke arah sekretarisnya itu dan baru menyadari ia belum bertanya kepentingan Arjuna mencari dia. Sang sekretaris segera duduk dan menyerahkan tabletnya. Pak Reddy, pimpinan dari Kingdom Mall, tidak bisa mengikuti rapat besok. Dia ingin merubah jadwalnya. Lapor Arjuna membuat Stefan mau tidak mau mengambil tablet itu dan melihatnya. Lagi-lagi, sudah berapa kali dia selalu begini? Kenapa begitu sulit untuk bertemu dengan dirinya? Stefan menggelengkan kepalanya. Iya, setiap kali saya membuatkan jadwal yang tepat selalu saja ada halangan. Apakah tidak sebaiknya kita batalkan saja tawaran proyeknya? Oh, jangan. Kau tahu kan, kerjasama dengan Kingdom Mall akan sangat penting.
bagaimana caranya harus berhasil. Paredi seperti ini karena sibuk sekali dan memilih dengan cermat perusahaan mana yang ingin diajak kerjasama. Kalau dia masih belum bisa bertemu kita, maka aku akan mencari cara agar dia meluangkan waktu. Baiklah, saya akan menghubungi sekretarisnya nanti. Jika begitu saya permisi dulu, Pak. Stefan mengangguk dan memberikan tabletnya lagi. Arjuna mengemas tasnya dan segera pergi meninggalkan apartemen Stefan. Ready, Marcelino. Kita tidak bisa bertemu seperti ini. Gumamnya sembari merubah saluran televisi. Biasanya pertengkaran Ella dengan Dera akan bertahan lama. Dera menolak untuk diajak bicara dan Ella pun tidak harus tahu bagaimanapun lagi menghadapi anaknya itu. Semakin dia dewasa, jiwa berontaknya selalu saja muncul. Dera, kau tidak ingin makan? Kau tega membiarkan mamamu cemas? Ella masuk ke dalam kamar anaknya dan melihatnya tengah membaca buku. Tidak menghiraukan Ella. Ella mendekat. Dera, mama sedang berbicara kepadamu, ucapnya sembari mendekati sang anak. Aku tidak mau makan pemberian dari paman Stefan, balasnya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang ia baca. Apa? Kau bilang apa? Makanan itu bukan dari paman Stefan, dan jika benar itu dari dia, memangnya kenapa? Dia sudah banyak membantu kita selama ini. Mama, aku kan sudah bilang kalau aku tidak menyukai paman Stefan, jadi aku tidak mau menerima pemberian apapun dari dia. Karena aku sudah berkali-kali bilang. Bukan perkara siapa yang memberi, tapi perkara menghargai pemberian orang lain. Kau bukan hanya sekali dua kali seperti ini. Paman Stefan salah apa padamu? Hah? Ada banyak salahnya. Jangan bahas itu lagi, mah. Oke. Kita sedang membahas itu sekarang. Tapi kita membahas sikap sopan santunmu pada paman Stefan. Kau harus minta maaf padanya besok. Katakan padanya kalau kau menyesal. Dera nampak tidak terima. Kenapa aku harus minta maaf? Karena aku tidak sopan padanya. Aku tidak mau. Tegas Dera. Dera menghentakkan kakinya dan segera berdiri. Aku tidak mau. Apakah mama benar-benar berencana menikah dengannya? Tanya Dera sedikit lebih keras. Aku tidak mau dia menjadi papaku. Nah, aku tidak ingin dia merebut mama dariku. Astaga Dera, itu tidak benar sayang. Mama tidak akan menikah dengan paman Stefan kok. Ella memegang tangan Dera dengan lembut. Jika memang Dera tidak setuju, mama tidak akan melakukan itu. Mama hanya berteman dengan paman Stefan. Mama bohong? Aku tidak suka dibohongi. Ella menarik nafas panjang dan mencoba untuk tetap tenang. Jika dia kelepasan pun tidak akan bisa meredakan suasana. Dera akan terus marah kepadanya. Kau sangat keras kepala. Kenapa kau mempunyai sifat yang sama seperti orang itu? Kau benar-benar... Entahlah. Mungkin karena yang mama maksud dengan orang itu adalah papaku. Makanya aku sudah pasti mewarisi sifatnya. Saudara dengan cepat. Ella benar-benar terkejut. Dia masih ingin berbicara dengan Dera, namun tiba-tiba saja dia merasa perutnya sedikit sakit setelah Dera berucap seperti itu. Baiklah sayang, jika kau masih mau makan segera ke ruang makan, ucapnya. Tanpa membuang waktu Ella segera bergegas pergi dari sana dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Perempuan itu mengempaskan tubuhnya ke tempat tidur. Sedikit ia menyingkapkan bajunya dan menatap ke arah perutnya. Ada banyak sekali bekas jahitan di sana. Sejak Ella memberikan kehidupan dan membawa Dera hadir ke dunia ini, dia sudah menyadari dan tidak akan pernah heran jika tubuhnya ini berbeda. Rasanya sangat sakit jika mengingat semua itu. Dan mungkin saja saat itu dia, dengan operasi yang sangat sederhana, sedikit meninggalkan sesuatu untuknya. Perutnya selalu terasa sakit dan kepalanya pusing. Beruntung dia masih bisa untuk bertahan selama ini. Jika aku memiliki sedikit banyak uang, aku tidak akan merasa seperti ini. Gumamnya sembari menutup kembali perutnya. Dokter memang bilang bahwa perutnya bisa kembali normal lagi setelah melahirkan Dera dulu. Namun biaya yang dibutuhkan sangatlah mahal. Ella memilih tidak apa-apa seperti ini. Yang penting Dera tidak kekurangan satu apapun. Menjadi orang tua tunggal tidaklah mudah.
Ada banyak hal yang membuat dirinya terkadang menangis dalam diam. Tidak ada seseorang yang bisa dijadikan sandaran. Mungkin memang ada Stefan, namun rasanya berbeda. Dia tidak akan mungkin akan merepotkan lelaki itu selamanya. Mama, apakah Mama baik-baik saja? Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan menampakkan Dera tiba-tiba masuk ke dalam dan menghampiri sang mama. Baiklah, bagaimanapun marahnya Dera tadi, dia juga tahu bahwa Ella dalam kondisi tidak baik. Dan dia pun sebenarnya juga merasa bersalah karena telah bertengkar dengan wanita yang telah melahirkannya itu. Ella tersenyum dan menggumam bahwa ia baik-baik saja. Namun Dera tidak percaya. Anak itu segera membimbing Ella untuk berbaring dengan posisi yang benar. Kemudian menggenggam tangannya. Mama sakit hati karena ucapanku ya. Aku minta maaf ya Ma. Tadi aku sedang marah sekali sehingga menyakiti Mama, ucap Dera sembari menggenggam tangan Ella lembut. Matanya berbinar menampakkan ketulusan yang sebenarnya. Aku janji tidak akan keterlaluan lagi Ma. Melihat itu Ella tersenyum. Dia tahu anaknya sebenarnya anak yang baik. Benar kata Stefan, semakin besar usia Dera, akan semakin tidak stabil juga emosinya. Dia sama sekali tidak marah dengan malaikat kecilnya itu. Tak apa Dera, Mama baik-baik saja kok. Dera memeluk lengan Ella. Maafkan aku ya Mama, ucapnya lagi. Ella tersenyum. Mama maafkan, tapi besok kau harus minta maaf pada Paman Stefan ya sayang ya, pintanya sembari membelai kepala Dera lembut. Meskipun terlihat tidak terlalu menyukai permintaan itu, namun Dera segera mengangguk. Baiklah Ma, besok aku akan minta maaf pada Paman Stefan. Anak itu kemudian berbaring di samping Ella, kemudian memeluknya. Dera tahu mamanya itu sedang menahan beban yang begitu besar. Sebagai anak yang tumbuh tanpa figur seorang ayah, tetapi dia bisa merasakan itu karena Ella bisa memberikan apapun yang dia butuhkan. Seperti apa yang diprediksi oleh Ella hari ini, Stefan menjemput dirinya pagi-pagi sekali. Lelaki itu nampak nyaman dengan apa yang dia lakukan sekarang. Seorang direktur pemimpin perusahaan besar, tapi selalu ke tempat kumuh untuk menjemput perempuan seperti dirinya itu. Oh, jadi maksudmu? Stefan melihat Ella kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya paham. Baiklah, tapi apa tidak apa-apa kau berangkat sendiri? Tidak apa-apa Mas. Tolong ya, aku titip Dera, pintanya dengan senyuman manis. Stefan membalas senyuman itu dan membiarkan sang wanita itu pergi duluan dengan terburu-buru. Dia merasa ini adalah kesempatan baginya karena Ella bahkan merencanakan agar dirinya bisa dekat dengan Dera. Ya meskipun tidak akan mudah. Loh, Mama di mana? Dera yang baru saja turun kebingungan karena hanya ada Stefan di sana. Dia yakin sang mama telah turun duluan tadi dan bilang akan menunggunya di luar. Iya jagoan, Mama sudah berangkat duluan karena ada yang harus dia kerjakan, jawab Stefan. Jadi Dera berangkat bersama paman ya? Tadi Mama sudah menitipkan Dera pada paman. Dera menatap lelaki dewasa di hadapannya itu dengan penuh selidik. Tidak ada gunanya untuk menolak, lagian dia sudah berjanji pada sang mama untuk meminta maaf pada Stefan. Akhirnya tanpa berkata apa-apa lagi, anak itu segera mengikuti Stefan dan masuk ke dalam mobilnya. Tidak buruk kok. Sesungguhnya naik bus sekolah terkadang membuat Dera tidak nyaman. Teman-temannya selalu berisik dan mengganggu dirinya saat sedang membaca. Dia sedikit tidak menyukai hal itu. Hari ini Dera pelajarannya apa? Tanya Stefan memecah keheningan. Dia menengok sesekali sembari fokus lagi melihat ke jalanan. Apakah sudah mulai belajar untuk mengenal alam? Dera hanya mengangguk singkat, tidak berniat untuk menjawab pertanyaan itu. Dia sibuk menimbang-nimbang sesuatu. Aku minta maaf, ucapnya lirih namun masih bisa ditangkap oleh Stefan. Stefan membulatkan mata dan menengok ke Dera. Kau bilang apa tadi? Tanyanya untuk memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. Aku minta maaf atas perbuatanku yang tidak sopan kemarin, sambungnya.
Stefan tersenyum, tidak pernah dia sangka sebelumnya anak ini minta maaf kepadanya. Ella pasti yang mengatakan untuk melakukan hal ini. Namun ini tentu saja sesuatu yang menakjubkan. Jadi paman mau memaafkan aku atau tidak? Paman tidak pernah marah padamu. Tentu saja paman sudah memaafkanmu, Dera. Saus Stefan masih dengan senyum yang terukir pada bibirnya. Kalau boleh paman tahu, kenapa Dera tidak menyukai paman? Paman bukan orang jahat loh. Dera tampak memainkan jemarinya di jendela mobil, menulis-nulis entah apa yang dia ukir di sana. Paman jahat kok? Hah? Paman jahat? Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Tanya Stefan sedikit kaget. Dia sendiri tidak tahu letak kesalahannya hingga anak itu tidak menyukai dirinya. Dera kemudian menatap lelaki yang tengah fokus menyetir itu. Karena paman ingin menikahi mama, paman akan memisahkanku dari mama. Aku tidak mau siapapun merebut mama dariku, ucapnya dengan nada yang keras. Sejenak Stefan tertegun, namun kemudian dia terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya. Dera, kau ini lucu sekali ya. Kenapa tertawa? Tidak ada yang lucu. Dengar ya ganteng, paman tidak berniat sedikit pun merebut mama darimu. Paman mencintai mamanya Dera dan ingin menikahinya, menjadi papa untukmu dan membuat mama Dera bahagia. Mama Ella akan tetap menjadi milik Dera selamanya. Dera masih cemberut dan memainkan ujung tasnya. Meskipun sebenarnya mungkin dia tahu mamanya tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, tapi tetap saja dia merasa sangat takut. Kalau paman merebut mama dariku, aku tidak akan pernah memaafkan paman. Iya jagoan, paman berjanji kok. Jadi jangan cemas ya, ucapnya menyenangkan. Lucu sekali anak ini bagi Stefan. Jika dia bisa merebut hatinya, tentu akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan Ella. Di Kingdom Mall, Ella mulai bekerja di outlet baru yang diserahkan Stefan kepadanya. Dia mengurus semuanya mulai dari staf juga persediaan yang ada di sana. Dia tidak kesulitan, karena itu memang keahlian yang sudah dia kuasai selama beberapa waktu ini. El, ini apakah perlu untuk ditata kembali? Ella menengok Rania, temannya yang baru direkrut Stefan, nampak kesulitan dalam memindahkan beberapa meja. Ella segera mendekat dan membantu gadis itu. Harus ditata ulang agar semuanya menjadi rapi dan suasana yang baru. Memang benar, dengan beberapa sentuhan saja outlet ini menjadi sangatlah indah dan rapi. Pakaian yang baru datang pun segera mereka tata dan siap untuk menyambut pengunjung. Ella yakin dia akan bisa membangun tempat ini dengan sukses sekali. Terima kasih sudah berkunjung, semoga Anda puas. Ella dan Raina membungkukkan tubuh berterima kasih kepada para pengunjung yang hari ini sudah membeli beberapa pakaian di tempatnya. Untuk ukuran outlet yang baru ini tergolong yang paling ramai juga. Mungkin karena pengaruh Stefan juga, dia dapat tempat yang seperti ini. Larisnya, Ella juga mengakui pakaian yang didapatkan oleh Stefan semuanya berkualitas tinggi, namun dengan harga yang cukup standar, sehingga orang-orang menyukai hal yang seperti ini. Sepertinya Pak Stefan akan banjir pujian hari ini, ucap Raina. Lihatlah, ada berapa banyak outlet yang dimiliki dia di sini, semuanya laris manis. Ella mengangguk-angguk. Iya, semuanya itu memang benar. Bahkan di food court lantai atas pun didominasi dengan milik Stefan. Ella selalu kagum dengan lelaki itu. Di sela-sela kesibukan masih sempat untuk menolong dirinya. Hanya saja Ella masih belum bisa untuk membalas semua kebaikan itu. Andai aku jadi istrinya Pak Stefan, akan bahagia sekali, ucap Raina berhayal dan membuat Ella sedikit tersenyum. Bisa aja kau ini. Terus kekasihmu mau kau buang kemana? Raina manyun. Habisnya dia berulat terus. Aku jadi sedikit kesal terhadapnya. Tadi pagi dia juga tidak mengabariku sih. Jadi aku harus membalaskan perbuatannya. Jelas Raina yang tampak masih kesal dengan sang pujaan hatinya. Selalu bertengkar dan juga berbalikan lagi. Kalian memang berjodoh, saut Ella. Mereka berdua lalu tertawa. Memang saat istirahat seperti ini sangat menyenangkan untuk saling bercanda. Setidaknya Ella bisa sedikit melepaskan beban di hatinya.
Asyik bercengkrama dengan Raina, mata bening kecelakaannya menangkap sebuah sosok yang membuatnya bergetar. Dia berdiri dan berjalan keluar outlet, memastikan jika apa yang dilihatnya itu adalah benar. Itu Ella hampir saja tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia meremas bajunya dengan erat. Tangannya pun gemetar seolah mendapati sesuatu yang sangat ditakutinya selama ini muncul. Ready, gumamnya. Iya, benar sekali. Dari sana sosok laki-laki yang berdiri dengan seseorang adalah orang yang sangat dia kenal dan dia benci. Ready Marcelino Permana, kekasih dari masa lalu. Lelaki ini nampak memakai jas yang rapi, membawa tablet dan sibuk menghitung sesuatu bersama dengan seseorang. Ella kembali memastikan mengusap matanya untuk beberapa kali. Namun beberapa kali pun dia melakukan hal itu, hasilnya tetap sama. Orang itu benar-benar Ready Permana dari masa lalunya. Tapi kenapa bisa berada di tempat ini? Tidak mungkin kan jika lelaki yang selama ini ia hindari bekerja di sini juga. El, ada apa? Tegur Rania. Perempuan itu segera tersadar dan mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa. Aku hanya melihat sesuatu yang sepertinya salah, jawabnya sembari masuk ke dalam outlet. Dari dalam Ella bisa melihat Ready yang mulai berjalan berkeliling melihat-lihat outlet di sana. Dan semakin dekat pun Ella bisa melihat kalau orang yang bersama dengan Ready itu adalah Ray, orang yang ia kenal juga sebagai temannya Ready. Mereka terlihat sudah dewasa sekali. Ready memakai pakaian seperti itu pun terlihat gagah dan berwibawa. Ella segera menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tidak bisa. Dirinya harus menghindar. Dia tidak ingin jika Ready sampai mengetahui dirinya ada di sini. Syukurlah, lelaki itu ternyata hanya mengangkat bahunya, tidak mengerti. Dirinya pun ingin tahu sedang apa Ready berada di tempat ini. Dadanya bergejolak, tangannya pun bergetar. Rasa kesal dan marah namun juga rindu bercampur aduk menjadi satu. Ella menarik nafas panjang, tidak boleh gegabah dan tidak boleh merasa apapun. Dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang terpenting saat ini dia harus menghindari Ready sebisa mungkin dan bertanya pada Stefan nanti. Seperti yang diperkirakan oleh Ella, Stefan menjemput dan bahkan sudah menunggu dirinya tepat pukul 7 malam. Bedanya hari ini Stefan meminta sekretarisnya untuk membawa mobil, sehingga mereka berdua bisa ngobrol santai di kursi belakang. Tadi Dara bilang, ternyata alasan dia tidak menyukaiku karena dia takut aku merebutmu dari dia. Anak itu benar-benar polos, El. Tapi syukurlah dia sudah memaafkanku. Mau tak mau Ella tersenyum mendengar hal itu. Oh ya? Dasar anak itu. Dia juga sudah bilang kalau tidak akan memaafkanku jika aku berani merebutmu dari dia. Anak itu benar-benar menyayangimu, El. Ucap Stefan lagi terdengar begitu bersemangat. Itu artinya dia sudah mulai membuka dirinya untukmu, Mas. Semoga saja dia tidak keterlaluan lagi. Ya, semoga saja. Oh ya, bagaimana pekerjaanmu tadi? Tidak ada hambatan kan? Tanya Stefan sembari menatap Ella. Iya Mas, lancar semuanya. Oh ya, tadi ada beberapa pengunjung yang sudah datang. Laporan keuangan akan segera aku laporkan nanti ya. Tidak perlu buru-buru. Aku percayakan semuanya padamu kok. Jadi fokus saja bermain dengan Dara hari ini. Ucap sang direktur memberikan kelonggaran lagi. Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang diucapkan oleh Ella terhadap lelaki itu. Oh ya Mas, pemilik dari mall itu siapa? Tanyanya setelah mempertimbangkan. Tadi ada beberapa orang yang sepertinya berkuasa sekali di sana, mengecek beberapa outlet. Pemilik? Mungkin maksudmu Pak Ready? Jantung Ella berdegup kencang sekali. Tangannya gemetar dan keringat dingin. Namun dia masih berusaha untuk tenang dan mengalihkan pandangannya. Ready? Iya, Pak Ready Permana. Dia pemilik King The Mall. Sesekali memang dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Jelasnya melanjutkan. Dia kemudian kembali meletakkan ponsel di sakunya. Loh, apakah ini masih dalam kondisi flashback apa gimana ini? Entahlah Mas Nara, baca aja lah.
Aku sedang berusaha untuk mendapatkan proyek persetujuan dari Pak Reddy, tapi sulit sekali. Jika bisa, mungkin usahaku akan berkembang semakin pesat. Apakah dia sehebat itu, Mas? Oh, tentu saja. Kingdom Mall menjadi sangat sukses sejak dia yang memegang kendali. Makanya aku sangat ingin menjalin kerjasama dengan dia, ucap Stefan menjelaskan. Ella hanya mengangguk-angguk, tidak tahu harus berkata apa. Kenapa dia harus bertemu masa lalunya di saat seperti ini? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.